Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Taufik Anas dengan NIM 2121111062. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah jelas dan dalalah tidak jelas. Dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dalalatun, dalalah yang merupakan bentuk nasdar yang berarti penunjukan atau menunjukkan. Secara istilah, menunjukkan suatu lafaz nas atau teks pada pengertian yang mudah dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalalah lafziyah atau wahdiyah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Yang pertama, zahir. Zahir jelas maknanya. Zahir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafaz yang dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz yang lain. Artinya dengan lafaz itu saja tidak butuh lafaz yang lain, itu sudah diketahui maknanya. Namun masih mungkin untuk ditakwil lagi. Contohnya, wa akhala'ullahu baygha wa jaroma riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada hakikatnya jual beli dan haramnya riba. Jadi secara jelas, lafaz ini tidak butuh pada kalimat yang lain. Ayat yang lain sudah bisa dipahami walaupun pada asal tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi. Yang kedua, nas, suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Ini bedanya dengan zahir. Kalau zahir itu bukan makna asalnya, kalau nas itu memang lafal yang menunjukkan pada hukum dengan jelas dan merupakan makna asalnya dari teks itu. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinafs. Contohnya, wa akhallahu al-baygha wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, mufasar. Mufasar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya, az-zaniyatu wa az-zani fa'ajlihdu wa kulla wajhiri min huma min kata jaroti. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Kata min ahad tidak bisa diartikan lain, jadi jelas, tegas dan tidak bisa ditakwilkan yang lain. Karena 100 ya 100 tidak bisa diartikan 10 dan lainnya. Hukum mufasar adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafaznya, jadi ayat ini tidak mungkin dimaknai dengan yang lain. Yang keempat, muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta khot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksiskan, dan dinas. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz yang lainnya. Contohnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dalalah ghairu wahdiyah. Dalalah ghairu wahdiyah adalah dalalah yang tidak jelas penunjukannya atas hukum. Yang pertama, khafi. Khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan ke makna lain kepada kasus tertentu. Contoh Quran Surat Al-Maidah ayat 34. Wasariku wasariqatu fa'dau wahriyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka.
Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika diterapkan ke yang lainnya. Yang kedua, muskil. Muskil adalah sesuatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat. Untuk memahami lafaz tersebut, contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Wal madallatu tarobahna min fusihinna salasata furuj, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huruf. Menurut ulama Nanafiyah, huruf masa naid. Menurut ulama Syafi'iyah, huruf sama dengan masa suci. Yang ketiga, mujmal. Suatu lafaz yang menunjukkan makna global di mana kejelasan maksud atau rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dengan sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tata cara sholat tidak ada di Al-Quran. Ayat tersebut penerima zakat. Yang keempat, mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak dapat menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada dalil yang menjelaskannya, atau suatu lafaz yang paling tidak jelas. Contohnya, Al-lama dari Quran Surat Al-Baqarah dan Yasin dari Quran Surat Yasin, dan Al-lama Quran Surat Al-Araf. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.